Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Struktur Ilmu 2, Ilmu Sosial dan Humaniora. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Husni Mubarok, Erna Erlinda, dan Delinda Putri Indrin. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian ilmu sosial adalah sekelompok disiplin ilmu yang didedikasikan untuk memeriksa masyarakat. Cabang ilmu ini mempelajari bagaimana orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan mempengaruhi dunia. Untuk ilmu humaniora atau ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Menurut bahasa Latin, humaniora biasa disebut artes liberales, yaitu studi tentang kemanusiaan. Adapun pengertian ilmu sosial dan humaniora sendiri adalah cabang ilmu untuk memahami aspek kehidupan manusia. Ilmu sosial. Ilmu sosial adalah ilmu yang menganalisis studi ilmiah tentang hubungan manusia dalam komunitas mereka di cara yang lebih objektif. Untuk rumpun ilmu sosial sendiri terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama antropologi, yang kedua arkeologi, yang ketiga ekonomika, yang keempat ilmu politik, yang kelima kajian gender, yang keenam kajian wilayah dan budaya, yang ketujuh kependudukan, yang kedelapan psikologi, dan yang kesembilan sosiologi. Masuk ke ilmu kedua, yaitu humaniora. Humaniora adalah studi tentang humaniora, terutama berfokus pada studi evaluatif dan analitik tentang faktor-faktor budaya umat manusia dan masyarakat secara lebih subjektif. Studi tentang humaniora diyakini lebih rasional daripada studi ilmu sosial. Humaniora adalah disiplin ilmu yang membantu menangani adat istiadat, warisan, budaya, dan nilai-nilai komunitas, serta mempertanyakan faktor-faktor yang membuat individu menjadi manusia. Terdiri dari mata pelajaran seperti agama, bahasa, sejarah, seni, hukum, dan filsafat. Untuk rumpun ilmu humaniora sendiri ada 5, yaitu yang pertama filsafat, yang kedua linguistik, yang ketiga sejarah, yang keempat sastra, dan yang terakhir seni. Dari konteks keilmuan, kedua ilmu ini, ilmu sosial dan humaniora, memiliki sifat sebagai penyeimbang karena sumbangannya tentang perubahan sosial, karakter, motivasi, dan lainnya. Kontribusi hasil kajiannya pun diharapkan memberi sumbangsih dalam kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa aspek cakupan yang menjadi isu utama. Aspek tersebut meliputi agama dan filsafat, multikulturalisme, hukum dan masyarakat, serta ekologi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke pendekatan fenomenologi, hermeneutika, dan teori kritis. Yang pertama yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl pada tahun 1899 sampai 1938 Masehi, yang mana menjadi arus pemikiran paling berpengaruh pada abad 20. Fenomenologi berasal dari kata phainomenon dari bahasa Yunani, yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Fenomenologi berarti ilmu tentang penampakan atau fenomena, yang artinya semua perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Istilah fenomena dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama, fenomena itu selalu menunjuk keluar, dan yang kedua, fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena, kita harus terlebih dahulu melihat penyaringan atau rasio, sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Fenomenologi dapat diartikan sebagai studi tentang kesadaran dari beragam pengalaman yang ada. Menurut Husserl, fenomenologi mempelajari bentuk-bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, seolah-olah kita mengalaminya sendiri. Pokok-pokok pikiran Husserl mengenai fenomenologi ada 4. Yang pertama, fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Yang kedua, tidak ada batas antara subjek dengan realitas. Yang ketiga, kesadaran bersifat intensional. Dan yang keempat,
terdapat interaksi antara tindakan kesadaran atau noesis dengan objek yang disadari atau noema. Selanjutnya, fenomenologi. Singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman subjektif dan intensionalitasnya. Fenomenologi berkembang sebagai metode untuk mendekati fenomena dalam kemurniannya. Studi ini kemudian mengarah pada analisis kondisi kemungkinan intensionalitas, latar belakang praktik sosial, dan analisis bahasa. Studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu, yang mana mengacu pada kenyataan, memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu, dan yang terakhir memulai dengan diam. Poin kedua yaitu hermeneutika. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuin, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan, yang mana hermeneutika adalah konsep yang mempelajari tentang interpretasi makna. Dari segi terminologis, berarti suatu proses mengubah suatu situasi ketidaktahuan menjadi. Hermeneutika awal perkembangannya lebih sebagai gerakan eksegesis di gereja. Kemudian berkembang menjadi filsafat penafsiran yang dikembangkan oleh Schleiermacher. Ia dianggap sebagai bapak hermeneutika modern. Sudah umum kita ketahui bahwa dalam masyarakat Yunani tidak terdapat suatu agama tertentu, tapi mereka percaya pada Tuhan dalam bentuk mitologi. Sebenarnya dalam mitologi Yunani terdapat dewa-dewi yang dikepalai oleh dewa Zeus dan Maya yang mempunyai anak namanya Hermes. Nah, metode hermeneutika ini lahir dalam ruang lingkup yang khas dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Jadi, Hermes itu dipercayai sebagai utusan para dewa untuk menjelaskan pesan-pesan para dewa di langit. Nah, dari nama Hermes inilah konsep hermeneutik digunakan. Nah, kata hermeneutika yang diambil dari peran Hermes adalah sebuah ilmu dan seni menginterpretasikan sebuah teks. Fungsi Hermes sendiri menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang digunakan oleh pendengarnya. Nah, sejak saat itu Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Dari nama Hermes inilah muncul konsep hermeneutika. Dalam pandangan Dilthey, metode hermeneutika berjalan menurut dua prinsip. Prinsip ketidakterpisahan antara usaha mengenal sesuatu dan memberikan penilaian terhadapnya. Misalnya, dalam terdapat satu jenis tindakan yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Perlu diketahui konteks luas di mana tindakan tersebut terjadi. Masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu kritis. Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Tujuan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan, dan bersamaan. Teori ini menggunakan metode reflektif dengan cara mengkritik secara terus-menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik, atau ekonomi yang ada, yang mana cenderung tidak kondusif pada pencapaian kebebasan, keadilan, dan bersamaan. Pada awalnya, teori kritis sendiri merujuk pada beberapa pemikiran tokoh-tokoh filsafat yang tergabung dalam lembaga penelitian di Universitas Frankfurt. Kemudian dikenal dengan nama Die Frankfurter School atau Frankfurt School. Teori kritis di Jerman lebih dikenal sebagai Mazhab Frankfurt. Hasil analisis didapatkan bahwa lahirnya teori kritis disebabkan oleh adanya dominasi ilmu pengetahuan, manusia, serta budaya yang diakibatkan oleh berkembangnya positivisme, liberalisme, dan kapitalisme pada masyarakat, sehingga melahirkan cara pandang yang hanya dilandaskan pada pemikiran pragmatis dan kacamata sains. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri teori kritis sendiri. Yang pertama, tidak berurusan pada prinsip umum. Yang kedua, ide atau teori itu harus bersifat emansipatif, tidak hanya menginterpretasikan. Dan yang terakhir yaitu
teori itu bukanlah sesuatu yang berada di luar kita, melainkan merupakan sebuah bagian dari hidup. Terima kasih presentasi PPT dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penulisan yang salah maupun pengucapan dari saya yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.